Puji Tuhan. Hari ini saudara-saudara kita akan dengarkan firman Tuhan dalam dua bentuk. Bentuk pertama adalah melalui nyanyian pujian. Nanti part 2, bagian kedua lewat khotbah. Dan bagian pertama lewat puji-pujian yang akan dibawakan oleh seorang pelayan Tuhan. Dan saya sapa dengan kasih Pak Michael Panjaitan yang dibawa oleh sahabat saya, Bapak dan Ibu, Pak Gelek dan istri, Pak Gerald. Ini karena terbiasa di sehari-hari. Dan Pak Michael akan menyanyikan puji-pujian, saya berdoa kita semua dikuatkan melalui puji-pujian lagu-lagu rohani. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur, amin. Yang sakit disembuhkan, sebab ada kuasa dalam puji-pujian. Amin, puji Tuhan. Dengan kasih dan hormat, saya mengundang Pak Michael untuk datang. Haleluya. Dapat dengar kurang semangat ini. Haleluya. Puji Tuhan. Boleh kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini Bapak Ibu Saudara? Apa kabar hari ini? Luar biasa, Mardepe suara kurang luar biasa. Apa kabar Bapak Ibu Saudara hari ini? Cokekkan dulu kiri kanan, kasih senyum yang manis, katakan, luar biasa sekali ngana dalam Tuhan. Oke. Puji Tuhan. Orang Jakarta bilang gak kenal maka gak sayang. Tapi orang di Bitung khususnya di tempat ini, Disciples Tabernacle Community. Kalau gak salah ya Pak ya. Belum kenal aja udah sayang banget kayaknya sama saya. Dari cara lihatnya itu tuh. Apalagi kalau tante-tante ada harga Pak kita. Udah begini, gagak sekali nih cowok begitu. Saya Michael Panjaitan. Selalu saya katakan bahwa saya adalah orang biasa yang punya Tuhan luar biasa. Hari ini ada semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih buat Bapak dan Ibu Gembala, Bapak Pendeta David, terima kasih. Ada Kak Gerald juga, udah kayak kakak saya sendiri dengan Melan dan juga Pak Devi yang mana ya? Terima kasih, oh iya. Terima kasih untuk kesempatan yang luar biasa, bisa diaturkan, bisa melayani di tempat ini, memuji menyembah Tuhan bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara. Dan saya berdoa hari ini saya ada di tempat ini bukan cuma untuk menyenangkan, katakanlah menyenangkan mungkin telinga atau apa yang bisa kita dengar, enggak, tapi kita mengalami Tuhan, kita mengalami pertolongan Tuhan, mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa yang enggak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Dan Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur tiap kali Tuhan kasih lagu itu selalu ada cerita. Jadi itu yang membuat saya kemanapun Tuhan bawa saya pelayanan, saya selalu katakan gak mau cuma menyanyi. Kalau mau cuma nyanyi orang bisa nonton di YouTube atau dengar di mana gitu ya. Tapi saya rindu menyaksikan bahwa Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang saya perkatakan lewat lagu-lagu yang Tuhan berikan, itu adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang bekerja, bahkan sampai hari ini dia tetap bekerja dalam hidup setiap kita. Makanya ini bukan mau khotbah ya Pak, cuman semangat sekali ini. Kita dari kecil itu semangat Pantekosta sekali, jadi rasa rumah sendiri ini. Saya bersyukur firman Tuhan berkata dalam Ibrani, Yesus Kristus itu tetap sama. Baik hari ini, kemarin, bahkan sampai selama-lamanya. Siapa di antara kita yang pernah mengalami pertolongan Tuhan? Hari ini dia Tuhan Yesus yang sama yang siap menolong saya dan saudara. Besok bahkan sampai selama-lamanya Tuhan gak pernah berubah. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ada satu lagu dari 2018, lagu ini jarang sekali saya nyanyikan selama ini. Tapi ketika Tuhan izinkan saya mengalami satu pertolongan Tuhan dalam hidup keluarga kami. Dan lewat satu kisah yang mungkin menurut manusia tidak baik. Di situ saya menyadari bahwa Tuhan selalu menolong setiap kita. Beberapa waktu lalu Tuhan izinkan, atas seizin Tuhan, mama saya harus sakit saudara. Dia sehat, gak pernah ngalamin apapun, gak pernah ngerasain apapun. Tiba-tiba ketika lagi periksa kesehatan ke dokter, kolesterol, darah tinggi, biasa no orang tua. Tiba-tiba dokter menemukan ada satu cancer. Dan dokter berkata ini udah stadium 3B, harus langsung kemoterapi ini dan segala macam. Oh cepat banget saudara. Dan saya ingat banget waktu saya dapat telepon dari kampung. Saya orang kampung saudaraku, dan ditelepon ke Jakarta. Doakan mama ya, mama kena kanker. Kalimat pertama yang keluar dari mulut saya waktu itu, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik.
Bukan berarti saya senang mama saya kanker sakit, enggak. Tapi saya tahu bahwa apapun firman Tuhan berkata dia Tuhan yang turut bekerja dalam segala hal. Bukan cuma dalam sukacita, dalam duka cita kita, dalam sakit, dalam kelemahan, dalam apapun. Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan. Amin. Saya pulang ke kampung, diizinkan Tuhan pulang kampung ketemu mama. Mama saya seorang ibu gembala hari ini meneruskan pelayanan almarhum papa saya. Dan saya tanya, mama kan sudah jadi ibu pendeta, dulu kerjanya bagus banget, meninggalkan pekerjaan, mohon maaf meninggalkan jabatan mungkin pemerintahan segala macam untuk membuka gereja. Tapi malah sakit begini. Mama saya hanya berkata begini, kamu lupa lagumu tahun 2018. Musim akan selalu berganti, tapi kasih Tuhan itu tetap abadi, gak akan pernah berganti. Terus saya tanya, kalau mama gak sembuh gimana? Mama saya berkata begini, sembuh gak sembuh itu bukan urusanku, itu urusannya Tuhan. Lakukan apa yang kulakukan bagianku adalah percaya iya, berharap iya, berserah iya, berobat iya, ke dokter, kemoterapi iya. Tapi sembuh gak sembuh, hari ini mama sembuh pun one day mama akan tetap meninggal juga dengan cara yang lain. Tapi bagaimana selama mama hidup, mama tetap berkata dia Tuhan Yesus yang baik. Bagaimana selama mama hidup, selama mama berjuang, mama tetap memuji menyembah Tuhan. Dan saya lihat perjuangan mama saya saudaraku, dalam keadaan sakit kemoterapi, mungkin pernah lihat orang di kemo saudara. Aduh kesakitan banget, sekalipun saya gak pernah melihat, mendengar mama saya berkata, aduh sakit banget, enggak. Dia selalu berkata, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Sampai dia pegang maaf ya kukunya begini sampai berdarah saudara, dia gigit kuat banget menahan sakit. Dan dia berkata Tuhan Yesus baik. Dan kebaikan Tuhan dinyatakan dalam hidup keluarga kami saudara. Beberapa waktu yang lalu, kurang lebih sebulan yang lalu mama periksa ke dokter. Dokter menyatakan sudah bersih semuanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa. Pujian ini mengingatkan kita, Tuhan itu gak sekali-sekali, gak kadang-kadang. Tapi Tuhan itu selalu menolong kita. Amin. Ada yang tahu lagu ini Bapak Ibu Saudara? Kita nyembah Tuhan sama-sama. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Mari angkat suara bersama-sama katakan, Tuhan selalu menjagaku. Oh, oh, oh. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sembah Tuhan bersama. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Dulu sekarang sampai selamanya, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, amin. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Sebab ini yang firman Tuhan katakan, burung di udara Tuhan pelihara,
karena kasih-Nya. Bersama-sama alami dan terima pertolongan Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Doa saya kalau melayani Tuhan, kemanapun Tuhan bawa saya, selalu saya berdoa, Tuhan, apa yang Tuhan perbuat dalam hidup saya, Engkau Tuhan yang sama, yang sanggup melakukan perbuatan yang ajaib dengan setiap orang yang Tuhan pertemukan dengan saya. Dan hari ini saya yakin saya berjumpa dengan orang-orang yang mengalami pertolongan Tuhan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Pergumulan boleh ada, persoalan kita boleh berbeda-beda, tapi pertolongannya ada di dalam satu nama yang hidup. Nama yang luar biasa, nama yang gak pernah berubah. Namanya siapa saudara? Sekali lagi namanya siapa? Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mungkin sebagian besar Bapak Ibu Saudara tahu kisah atau kesaksian hidup saya lewat satu lagu tahun 2017. Ku percaya janji-Mu ajaib. Ada yang tahu lagu itu Bapak Ibu Saudara? Tahu nggak itu lagu? Mau tes dulu boleh? Boleh. Kalau nggak tahu Pak, saya pulang ke Manado langsung hari ini. Saya mau cek label ya. Di E ya. Ku percaya. Waduh, luar biasa sekali. Memang tepuk tangan dulu buat jemaat Tuhan yang luar biasa. Langsung Kang, luar biasa sekali. Duh, senang sekali kita ada di sini. Ku percaya janji-Mu ajaib itu adalah lagu pengalaman ketika saya dan istri. Istri saya orang Sangir Bapak Ibu Saudara. Ketika kami divonis gak bisa punya anak. Dokter berkata Michael dan istri gak bisa punya anak tahun 2017. Itu bukan masa-masa yang baik. Itu bukan masa-masa yang enak ketika orang berkata gak mungkin bisa punya anak. Tapi saya belajar satu hal. Bagi manusia gak mungkin, bagi Tuhan Yesus semuanya mungkin saudara. Dan dokter berkata waktu itu kita tes dulu 5 tahun. Kita cek semua 5 tahun ke depan. Saya gak yakin bisa berhasil apa enggak. Karena dari hasil tesnya di awal itu di bawah 6%. Artinya buat manusia gak mungkin. Saya dan istri kami pulang ke rumah, kami memilih untuk tetap memperkatakan kebaikan Tuhan. Sekalipun kami gak pernah berdoa, Tuhan tolong kasih anak dong. Setiap hari, Tuhan terima kasih untuk janji-Mu yang ajaib. Terima kasih untuk pertolongan-Mu, terima kasih untuk anak yang sehat, anak yang diberkati Tuhan. Orang-orang berkata ini aneh, karena apa? Jangankan anak hamil pun enggak saudara. Tapi setiap hari kami perkatakan janji Tuhan. Ketika dokter berkata 5 tahun, baru menikah 4 bulan waktu itu saudara. Istri saya mengandung dan hari ini Tuhan kasih anak dalam keluarga kami. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Di sana saya belajar bahwa hidup kita gak ditentukan sama apa kata orang. Orang mungkin berkata hari ini hidupmu gak akan bisa begini, gak akan bisa begitu. Sakitmu gak akan sembuh, persoalanmu gak akan selesai. Hidup kita ditentukan sama apa kata firman Tuhan. Dan firman Tuhan berkata bahwa bagi Dia tidak ada yang mustahil saudara. Dari kesaksian hidup itu Tuhan izinkan saya boleh melayani di manapun Tuhan bawa saya. Mau di desa-desa, di pelosok, dimanapun Tuhan bawa saya. Saya menyaksikan tentang pertolongan Tuhan. Dan per hari ini saudara ada 47. Per hari ini saya hitung itu saya tulis saudara. Ada 47 pasangan suami istri yang datang terus berkata, Pak tolong doakan kami juga mau punya anak. Ada yang menikah 3 tahun, 5 tahun, bahkan ada yang 16 tahun. Mohon maaf dokter berkata mandul gak akan pernah bisa punya anak. Tapi dari 47 itu ada 36 hari ini. Pasangan suami istri termasuk mungkin ada seorang hamba Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara tahu dari GPD juga. Hari ini mereka mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Artinya bukan soal lagunya. Bukan soal Michael Panjaitannya, tapi soal Tuhan Yesus yang sanggup melakukan apapun dalam hidup kita. Boleh lihat kiri kanan Bapak Ibu Saudara katakan, selamat mengalami janji Tuhan. Apapun yang sedang kita hadapi hari ini, perkatakan janji Tuhan saudara. Kalau saya ditolong Tuhan, saya percaya Bapak Ibu Saudara mengalami pertolongan yang sama. Sebelum saya mengajak Bapak Ibu Saudara menyembah, Tuhan ingatkan saya sama kesaksian satu. Bukan cuman orang gereja, bahkan orang yang gak mengenal Tuhan pun ditolong Tuhan saudara. Di Palu beberapa waktu lalu saya pelayanan di Palu.
ketika pelayanan di Palu siang-siangnya saya minta dibawa jalan-jalan ke tempat gempa dan likuifaksi. Saya nggak ada rencana mau kesaksian ini, tapi saya mau ceritakan saudara. Dan lagi foto-foto di tempat gempa itu dikasih tahu, oh gedung ini tadinya di sini pindah, semua lagi asik-asik cerita. Tiba-tiba ada seorang perempuan sedang hamil tua saudara, hamilnya sudah besar. Terus datang kepada saya, Kak Michael ya? Iya. Kak boleh foto nggak? Oh boleh, foto saudara. Selesai foto dia langsung nangis. Di depan panitia dia bilang gini, Kak Michael masih ingat saya nggak? Lah kan saya seram saudara. Perempuan nangis hamil, terus Kak Michael masih ingat saya lah. Serius saudara, panitia juga mulai bingung. Terus saya ngomong, saya nggak ingat gitu. Kak Michael dia cerita saudara, jadi dia itu sudah menikah 5 tahun, dia agama seberang, menikah 5 tahun, hari itu 25 Desember, dia nggak akan pernah lupa. Saya pelayanan di Palu 25 Desember waktu itu. Pas lagi dia di kamar, dia dengar mertuanya, saudara-saudara iparnya berkata gini, kamu ceraikan istrimu, cari perempuan lain supaya bisa punya anak, meneruskan keturunan keluarga. Dia takut saudara, dia gak mau diceraikan, dia kabur lewat jendela kamar, dia kabur, dia mau sembunyi kemana suami pasti ketemu. Sampai dia pikir, kalau saya ke gereja, suami saya gak mungkin cari saya di gereja, karena mereka bukan orang Kristen saudara. Lalu dia pas lewat begini, dia lihat satu gereja, dia masuk ke gereja itu dan saya lagi pelayanan di sana saudara. Lagi kesaksian tentang pertolongan Tuhan, yang Tuhan kasih anak. Lalu di akhir pelayanan waktu itu saya ingat banget ada altar call, kita doa sama-sama semuanya. Dan dia pulang. Sebelum dia pulang, dia berkata begini, pas Kak Michael doain saya ada damai sejahtera yang luar biasa. Dan saya berkata begini, saya gak kenal Kak Michael waktu itu, dia bilang begitu. Dia cuma berkata begini, Tuhan kalau memang dia menceritakan pertolonganmu yang luar biasa, dia gak bilang Tuhan Yesus saudara. Saya mau mengalami pertolongan itu juga. Dia pulang ke rumah, semuanya baik-baik aja. Suaminya gak ada ngomong cerai, mertuanya gak ada, semua baik-baik aja. Dia bingung, loh kenapa ini? Dia tunggu-tunggu gak ada. Lalu dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan kali ini Tuhan Yesus, kalau memang engkau bisa melakukan hal yang sama, kalau engkau kasih anak dalam hidupku, aku akan mengikut engkau, menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Beberapa waktu kemudian dia mengandung saudara. Itulah kami ketemu, dia udah hamil besar dan dia berkata begini, Kak bukan cuma saya, suami saya, ipar saya dan seluruh keluarga kami hari ini menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini saudara, saya terlalu yakin, terlalu percaya Yesus itu ada di tengah-tengah setiap kita. Siap menyatakan janji dan pertolongannya dalam hidup kita. Untuk apapun yang sedang kita alami, mari sembah Tuhan bersama-sama. Ku percaya janjimu aja. Apa yang saya alami waktu itu bukan masa-masa yang enak. Bukan masa-masa yang baik saudara. Tapi saya ingat, di masa-masa yang tidak baik itu, saya memilih untuk datang kepada Tuhan, menyembah Dia. Dengan segenap hati saya datang kepada Yesus dan saya berkata, sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Sungguh besar setia-Mu Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi
isi hatiku kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku mau tetap percaya, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib. Amin. Terukir dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan hanya Kau segalanya. Ku percaya janji-Mu ajaib. Ajaiblah apa yang Tuhan perbuat dalam hidup kita sampai hari ini, saudara. Dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib. Ku percaya janji-Mu ajaib. Terukir dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Yang percaya katakan bersama, ku percaya janji-Mu ajaib. Terukir dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku berserah dalam-Mu, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku percaya, ku percaya. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Pak, dikasih waktu berapa lama lagi, Pak? Boleh? Kita bingung kalau di Manado itu boleh itu apa? Boleh mau terus, boleh mau stop, boleh mau apa ini? Boleh mau pulang? Kasih saya kesempatan sedikit lagi Bapak Ibu Saudara. Punya satu anak itu aja udah mujizat banget. Saya ingat 25 Juni tahun lalu. Ya, saya ulang tahun, Saudara. Oh, sama dekat ini Kang, bulan depan kita ulang tahun. Boleh juga bulan depan kita mau datang ulang sini, rayakan. Tahun lalu Saudara 25 Juni saya ulang tahun, seorang hamba Tuhan, orang tua rohani saya telepon saya. Terus bilang begini, selamat ulang tahun Mike, panjang umur sehat terus. Mari kita doa. Berkati Michael, berkati istrinya, berkati anaknya. Berkati anak yang dikandung istrinya. Dalam hati saya ini pendeta salah doa. Istri saya memang sehat sekali Bapak Ibu Saudara. Apa DP bahasa Manado itu? Sehat begitu dan gode. Iya. Istri saya gemuk Saudara. Jadi tapi kan pikiran saya gini, ini pendeta salah doa, istri saya gemuk, tapi tidak hamil begitu dan Bapak Ibu Saudara. Terus saya begitu amin, saya katakan, Pak, Bapak salah doa, istri saya memang gemuk tapi kan nggak hamil. Pendeta ini bilang ini, saya nggak tahu, saya lihat tadi ada anak laki-laki begini, dia ceritakan semua. Oh ya udah. 3 hari kemudian istri saya sakit, ulang tahunnya dia. Pas dia sakit kita bawa ke dokter, dokter bilang apa? Istri Bapak hamil, Tuhan kasih anak kedua Saudara. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Satu anak aja udah mujizat, tapi Tuhan kasih anak kedua. Perjuangannya juga aduh Saudara. Selama proses kehamilan itu sering kali pendarahan. Orang gak lihat, orang gak tahu, orang pikir semua baik-baik aja. Karena saya memang kebetulan orang bukan tipikal yang apa-apa masukin di sosmed yang sedih-sedih yang enggak.
Saya sebisa mungkin apapun di sosmed saya menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Orang bisa melihat Tuhan lewat apapun yang saya posting gitu kira-kira. Waktu istri saya pendarahan hebat saudara. Saya gak berkata Tuhan tolong. No. Tuhan terima kasih untuk pendarahan yang berhenti. Terima kasih untuk anak yang sehat di dalam. Terima kasih untuk janin yang kuat. Bersyukur untuk apapun yang belum kita lihat saudara. Dan kita pergi ke dokter. Dokter bingung. Gak ada apa-apa semuanya normal. Dok itu tadi pendarahan banyak banget. Gak ada ini normal semua. Oke. 3 kali pendarahan hebat sampai dokter berkata. Ini beneran ada nggak? Lah masa saya bohong dok, masa saya bilang pendarahan, kepala nggak pendarahan. Benar-benar pendarahan di rumah saudara. Tapi tiap kali dokter periksa semua aman. Pas sampai suatu saat 3 bulan yang lalu, 9 Februari istri saya melahirkan saudara. Sesar 4 kilo saudaraku. Pas lagi sesar, udah masuk ruang anestesi sebelum masuk ruang operasi saudara. Tiba-tiba dokter berkata, Pak Michael minta maaf kenapa? Harus tanda tangan dulu, kenapa? Kami menemukan kelainan demi kelainan. Pas sudah hari H saudara. Kalau sebulan 2 bulan mungkin masih enak itu ada persiapan mental, pikiran dan lain-lain. Ini udah hari H udah tinggal masuk ruang operasi. Tiba-tiba dokter menemukan tekanan darah tinggi istri saya. Tekanan darahnya tinggi sekali 200 saya lupa saudara. Gulanya tinggi semuanya pokoknya. Dokter berkata Pak resiko pendarahan di otak sangat tinggi. Di atas 85%. Resiko untuk lumpuh di atas 85%. Semuanya itu hampir 100% saudara. Dan Pak Michael harus tanda tangan, gak akan komplain ke rumah sakit kalau terjadi apa-apa. Fatalnya istri Bapak bisa koma bahkan meninggal. Bapak harus tanda tangan. Saya tanda tangan hari itu saudara. Situasi yang gak baik. Takut gak? Oh takut saudara. Tapi dalam ketakutan saya berkata Tuhan ada bersama dengan saya. Bersama dengan keluarga saya. Immanuel saya katakan. Tanda tangan. Pas mau masuk, dokter periksa lagi bayi. Dokter berkata Pak Michael minta maaf lagi. Tanda tangan lagi. Kenapa? Kami menemukan kelainan jantung di bayi Bapak. Pernafasannya tidak sempurna. Jadi nanti begitu anak ini lahir, kalau masih tertolong, kita masukin ke NICU, NICU. Disiapkan langsung, jadi begitu keluar langsung masuk NICU dulu Pak. Karena ada kelainan jantung. Oh saudara, itu situasi yang gak enak. Selama ini normal, tiba-tiba hari H, diberitakan yang gak baik. Saya tanda tangan lagi saudara. Ketika istri saya masuk ke ruang operasi, keluarga saya nunggu di ruang inap, saya menunggu di depan ruang operasi. Saya gak peduli banyak orang, saya memilih untuk menyembah Tuhan waktu itu. Saya angkat tangan menyembah Tuhan, saya gak bilang Tuhan tolong istri saya, enggak. Tuhan tolong, enggak. Saya menyembah Tuhan, saya katakan apapun yang terjadi engkau tetap Tuhan yang baik. Apapun yang sedang terjadi engkau Tuhan yang luar biasa, saya menyembah Tuhan saudara. Dokter jadwalkan itu 1 jam kurang lebih, baru 15 menit. Dokter panggil saya. Dokter ini seorang anak Tuhan di satu gereja yang besar di Jakarta. Lalu dia berkata begini, Pak Michael, puluhan tahun saya jadi dokter belum pernah menangani kasus begini. Kenapa dok? Tadi ketika istri kamu lagi dioperasi, saya tahu dia sedang menyembah Tuhan. Dia berbicara sendiri, saya tahu dia menyembah Tuhan. Di depan dokter, pendamping, suster, semua tim yang bekerja hari itu semua bilang gak mungkin. Kenapa? Tiba-tiba tekanan darahnya normal, gulanya normal, semuanya normal. Dan yang lebih luar biasa, anak kamu yang tadi kelainan jantung, gak kelainan apapun, semuanya normal, gak perlu masuk NICU, semuanya sehat. Tuhan itu kalau menolong kita gak pernah kehabisan cara. Segala cara Tuhan punya, dia gak pernah kehabisan cara. Caranya kita sering kali gagal, tapi caranya Tuhan gak pernah gagal. Di situ saya berkata Tuhan memang luar biasa Tuhan yang saya layani, memang luar biasa Tuhan yang saya sembah. Buat orang lain gak mungkin, tapi buat Tuhan Yesus semuanya mungkin. Dan saya belajar satu pengalaman. Belajar untuk percaya. Belajar untuk berserah. Dalam Keluaran ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka mengalami ketakutan di depan laut, di belakang tentara Firaun. Menurut logika manusia mereka akan binasa hari itu. Karena mereka gak punya apa-apa, kurang vitamin, wong budak saudara, ratusan tahun. Tentaranya Firaun dikatakan apa? 300 kereta pilihan, senjata lengkap semua. Logika manusia, mereka mati. Tapi mereka punya Tuhan yang sanggup membukakan jalan yang luar biasa. Firman Tuhan menceritakan mereka malah diberikan kemenangan oleh Tuhan. Sehingga mereka tenang di dalam cara Tuhan. Saya mengalami itu 3 bulan yang lalu, saya katakan Tuhan, buat manusia gak mungkin. Tapi aku tahu aku punya Tuhan yang luar biasa. Aku tahu aku punya Tuhan yang hebat. Yesus yang tidak pernah kehabisan cara menolong saya. Puji Tuhan. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku.
hanya padamu Tuhan ku berseru dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama, kita mau nyatakan. Takkan ku ragu Tuhan, janjimu Tuhan, janjimu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Katakan bersama-sama. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam. Kau selalu punya cara, kau selalu punya cara untuk menolong saya dan saudara. Yesus selalu punya jalan yang ajaib. Amin. Keajaibanmu, kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam. Boleh kita mengangkat tangan bersama-sama di hadapan Tuhan. Yang percaya nyatakan, kau selalu punya cara. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang dalam. Engkau dahsyat dalam perbuatanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam. Sekali lagi nyatakan bersama-sama. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Tenanglah hati kita, tenanglah jiwa kita, karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Saya janji lagu terakhir ya Pak. Saya dikasih kesempatan 4 lagu. Memang kita mau satu album. Marka Gele bilang sudah Jo 4 lagu Jo, begitu. Satu lagu terakhir, lagu ini lagu kekuatan saya secara pribadi saudara. Ketika saya belajar mengikut Tuhan, gak selalu Tuhan berkata iya sama doa yang kita naikkan hari ini. Mungkin hari ini Tuhan sedang berkata tidak, tapi bukan berarti Tuhan jahat, Tuhan gak sayang, enggak. Tuhan menyiapkan yang terbaik. Amin saudara. Mau yang terbaik menurut kita atau terbaik menurut Tuhan? Yang aminnya paling kuat ini pengalaman pribadi dapat lihat ini kan. Oh iya saudara, karena cara kita sering kali gagal, tapi caranya Tuhan gak pernah gagal. Ya kan? Kita merasa ini yang terbaik buat kita, ternyata Tuhan bilang, oh enggak, yang terbaik itu. Saya ngalamin itu saudara. Beberapa waktu lalu Tuhan izinkan saya pelayanan ke Sampit. Itu di pedalamannya lagi saudara. Lagi pelayanan di Sampit, seperti biasa saya udah beberapa kali ke Sampit itu. Jakarta itu direct flight langsung ke Sampit. Tapi saudaraku, hari itu panitia telepon saya, Pak Michael, di hari itu enggak ada lagi Jakarta Sampit. Adanya Jakarta Palangkaraya, nanti naik mobil jauh lagi. Atau Pak Michael pilih Jakarta Surabaya, Surabaya Sampit.
Saya tanya jam berapa? Jakarta Surabaya itu jam 6 sampai jam 7 pagi. Terus nanti jam 2 siang Bapak baru terbang ke Sampit. Saya katakan, saya ngapain berjam-jam di Surabaya? Tapi kalau mau naik ke Palangkaraya juga susah sekali gitu ya. Saya mulai, aduh kenapa ini begini, kenapa begini. Istri saya langsung ingatkan saya. Kamu yang selalu mengingatkan saya, dia ngomong gini. Bahwa Tuhan bekerja dalam segala hal. Kita gak tahu kebaikan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu mungkin lewat apapun. Kenapa gak belajar untuk mengucap syukur? Saya ditegur saudara, saya katakan Tuhan ampun saya. Terima kasih Tuhan. Lalu saya pikir-pikir, ya sudahlah. Jakarta Palangkaraya. Ternyata pas dicek, udah gak ada lagi flightnya, udah habis. Satu-satunya jalan ke sana adalah Jakarta Surabaya. Dan berjam-jam saya harus nunggu di Surabaya. Gak enak buat saya, tapi saya tahu dalam gak enak pun ada Tuhan yang bekerja mendatangkan kebaikan. Seminggu sebelumnya saya ngomong sama istri saya, ada satu barang saya katakan gini, ini barang begini bagus banget ya. Iya, tapi buat kita itu kayaknya beli itu sayang banget keluarin uang, mohon maaf saudara, puluhan juta untuk beli itu kayak ngapain gitu. Kayaknya gak perlu-perlu banget lah, kalaupun itu belum ada ya gak jadi rugi kok gitu loh maksudnya. Saya hanya ngomong seminggu sebelumnya. Saudaraku saya terbang jam 6 sampai jam 7. Di Surabaya jam 7 pagi saya bengong ngapain saya di sini gitu ya. Karena flight berikutnya jam 2 siang. Saya pergi ke tempat makan favorit saya di Surabaya itu ada soto saudara. Dekat bandara. Saya keluar naik Grab sendiri. Lagi asik makan begini. Tiba-tiba ada orang tuh serem gini. Dia pukul meja. Michael Panjaitan kan. Ini antara mau ngajak perang atau mau ngapain saya pikir. Iya Pak. Puji Tuhan dia bilang. Oh kaget saya saudara. Ini jalan Tuhan. Loh jalan Tuhan apa Pak? Ini jalan Tuhan kita ketemu. Saya gak kenal Bapak gak kenal saya. Memang saya gak kenal saudara. Dia ceritakan, bulan lalu Pak Michael pelayanan disebutkan di satu gereja. Saya bukan jemaat di sana. Tapi hari itu saya udah gak keburu untuk ke gereja saya ibadah di situ. Dan kamu lagi kesaksian. Padahal saudaraku hari itu saya jamnya itu saya ingat banget jam 4 sore saya istirahat untuk ibadah selanjutnya. Pas saya lagi istirahat Bapak Gembala di gereja itu lihat gini. Pak Michael ngapain istirahat? Udahlah kesaksian aja sebentar gitu. Loh kan bukan jamnya saya Pak gitu. Terus saya disuruh kesaksian. Ternyata pas dia datang. Apa yang Bapak saksikan itu saya alami dalam hidup saya. Dan saya diberkati banget. Yang lebih luar biasanya lagi. Pulang ke rumah saya mimpi. Ada orang datang kepada saya berkata begini. Kamu beli barang ini. Kamu kasih ke Michael Panjaitan. Dia bangun. Dia ngomong ke istrinya. Kata Tuhan. Kita harus beli barang ini kasih ke Michael Panjaitan. Terus istrinya berkata begini. Ya kalau itu dari Tuhan lakukan. Tapi bapak ini berkata gini. Loh kita gak tahu caranya gimana. Gak kenal Michaelnya. Gak punya kontaknya. Gak pernah komunikasi. Mungkin cuma lihat pelayanan gitu aja. Istrinya berkata gini. Kalau itu yang Tuhan yang suruh. Tuhan pasti buka jalan. Oh ya udah. Tiba-tiba dia berkata. Dan bapak tahu saya beli saya simpan di mobil. Barangnya ada di mobil sekarang. Dia panggil ajudannya saudara. Dia kasih. Pak Tuhan suruh kasih ini. Itu barang yang saya baru ceritakan sama istri saya seminggu sebelumnya saudara. Tuhan itu kalau melakukan cara yang ajaib itu gak masuk akal. Ketika saya minta saya mau terbang langsung ke Sampit. Tuhan mungkin gak izinkan. Bukan berarti Tuhan gak sayang. Tuhan sedang menyiapkan yang terbaik. Kamu harus lewat Surabaya ini. Karena kalau saya gak lewat Surabaya saya gak akan ketemu orangnya saudara. Betul ya? Kadang-kadang hari ini mungkin kau sedang mengalami hal yang gak baik. Hal yang gak enak menurut daging. Tapi percayalah Tuhan selalu bekerja mendatangkan kebaikan. Bagi saya dan saudara yang mengasihi Tuhan. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Saya berdoa lagu ini jadi kekuatan bagi setiap kita saudara. Tak selalu Tuhan menjawab doa. Namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja. Yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan
semua. Mari terima kebaikan Tuhan. Naikkan pujian bersama-sama, katakan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja. Katakan, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Tuhan jadikan semua. Yang percaya boleh kau mengangkat kedua tanganmu. Yesus mendengar, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan. Sekali lagi dengan iman nyatakan bersama. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Tepuk tangan yang lebih luar biasa lagi buat Tuhan Yesus. Saudara, haleluya. Haleluya. Izinkan kita berdoa sebentar hari ini, saudara. Yang terbaik sedang Tuhan siapkan dalam hidup kami hari ini. Dimanapun kami sedang menyembah Tuhan, di tempat ini, di rumah, dimanapun kami mengikuti ibadah ini hari ini, kami sedang mengalami pertolongan Tuhan. Setiap kami yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berputus asa diberikan pengharapan, bahkan setiap kami yang terhilang Tuhan selamatkan. Hari ini untuk setiap anak-anak Tuhan yang membawa doanya kepadamu, Tuhan, Engkau lebih tahu, lebih sanggup untuk melakukan yang terbaik bagi setiap kami. Caramu, pekerjaanmu tidak pernah gagal dalam hidup setiap kami. Untuk setiap tangan-tangan yang terangkat siang hari ini di tempat ini, kami mengalami pertolongan Tuhan. Kami mengalami janji Tuhan, kami mengalami kuasa Tuhan. Kuasa-Mu yang terlebih besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap mengalami pertolongan Tuhan, bersama-sama kita katakan, amin. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sekali lagi Bapak Gembala dan Ibu, terima kasih untuk kesempatan yang luar biasa seluruh pelayan Tuhan. Jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Saya Michael Panjaitan, selamat hari Minggu. Selamat mengalami pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus baik. Part 1. Bagian pertama, part 2 ini hanya kesimpulan. Jadi saya hanya menyampaikan kesimpulan. Apa yang sudah dinyanyikan tadi itu firman Tuhan. Amin, saudara-saudara. Saya hanya akan menyampaikan kesimpulan-kesimpulan dari firman Tuhan yang sudah kita nyanyikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mazmur pasal 27 ayat 1.
Mari kita berdiri saudara-saudara. Kita baca Alkitab bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 2, 3. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Disilahkan duduk. Saya ingin menyampaikan kesimpulan dari apa yang sudah dinyanyikan dalam sebuah tema 7 sikap ketika menghadapi masalah. Semua kita pasti alami masalah, tidak mungkin tidak. Sebab namanya manusia yang masih menjalani kehidupan di dunia pasti ada masalah, pergumulan, pencobaan, apalah namanya itu. Nah, kita harus punya sikap yang tepat dalam menghadapi masalah. Sikap yang pertama adalah jangan panik, tetap tenang. Mazmur 62 ayat 1 berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dia gunung batuku, kota benengku, aku tidak akan goyah. Amin. Ketika hadapi masalah, sikap pertama apa? Jangan panik, tetap tenang. Sikap yang kedua, jangan patah semangat, tetap berjuang. Amsal 15 ayat 13, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Amsal 17 ayat 22 berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Elia, seorang hamba Tuhan besar, ketika dia patah semangat, dia ingin bunuh diri. Tetapi Daud, ketika dia menghadapi masalah, dia tidak patah semangat. Dia menguatkan hatinya untuk percaya kepada Tuhan. Dia tetap berjuang dan dia alami kemenangan dari Tuhan. Haleluya. Sikap yang ketiga, jangan mempersalahkan orang. Tetapi apa? Evaluasi diri. Biasanya ketika menghadapi masalah, kita langsung persalahkan orang, suami persalahkan istri, istri persalahkan suami, orang tua persalahkan anak, anak persalahkan orang tua, kita persalahkan tetangga, kita persalahkan teman, kerabat, relasi, mitra bisnis kita dan semuanya. Mungkin memang betul ada kesalahan mereka, tetapi apa gunanya? Jangan mempersalahkan orang, evaluasi diri. Mazmur 26 ayat 2, ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku, mataku tertuju kepadamu. Yang keempat, ketika menghadapi masalah, jangan menyalahkan Tuhan. Tetap bersyukur, jangan salahkan Tuhan. Iblis akan berupaya mengintimidasi, memprovokasi. Iblis akan menaruh segala macam cerita, segala macam kisah, segala macam benih untuk kita persalahkan Tuhan. Oh ini Tuhan tidak adil, oh ini Tuhan kurang baik, oh Tuhan kurang setia. Seandainya Tuhan bikin begini, seandainya Tuhan bikin begitu. Jangan pernah kita persalahkan Tuhan, mari tetap bersyukur. Mazmur 92 ayat 15 berkata, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Katakan amin saudara-saudara. Sikap kelima, ketika menghadapi masalah, jangan tinggalkan iman, tetap percaya. Mazmur 56 ayat 3 dan 4 berkata demikian, kepada Allah, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Apakah yang dapat kepada Allah yang firman-Nya kupuji? Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudara-saudara, ketika kita menghadapi masalah, kadangkala kita tinggalkan iman. Percuma saya beriman, percuma saya berharap. Lebih baik saya menjadi ateis. Lebih baik saya tinggalkan iman saya. Percuma jadi orang Kristen. Tetapi anak-anak Tuhan ambil komitmen yang kuat. Ketika menghadapi masalah, jangan tinggalkan iman. Tetap percaya, tetap berharap kepada Tuhan. Katakan amin. Sikap keenam, ketika menghadapi masalah, jangan cari pelarian yang salah. Jangan mencari solusi yang salah. Tetap ada di hadirat Tuhan. Mazmur 84 ayat 10 dan 11 berkata demikian.
Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Mengapa? Kita baca sama-sama ayat ini. 2, 3. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercelah. Sikap terakhir. Ketika menghadapi masalah, jangan mengurangi kesetiaan kita. Mengurangi pelayanan kita. Mengurangi ibadah kita. Mengurangi korban kita. Mengurangi persembahan kita. Jangan kita kurangi. Tetap stabil. Tetap tekun. Mengapa? Sebab firman Allah berkata, satu hal yang kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Apa? Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Yakobus pasal 5 ayat 11, ayat yang terakhir. Ayat terakhir, Yakobus 5 ayat 11. Kita baca sama-sama ayat ini. 2, 3. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Amin. Silakan tim multimedia akan menuliskan 7 poin sikap kita menghadapi masalah, supaya kita ingat, tidak lupa, dan sesudah itu kita baca sekali lagi, dan kemudian kita akan nyanyikan satu lagu untuk mengakhiri ibadah ini. Sementara tim multimedia tulis ayat ini, saudara-saudara, saya ingin ajak kita nyanyi lagu Goodness of God. Suara saya nomor 1 di rumah Pak Michael. Juara di rumah. Paling favorit kalau nyanyi di hadapan ayam-ayam saya. Tapi saya suka menyembah Tuhan. Haleluya. I love you, Lord. Never fails me. All my day I've been held in your hand. Amin. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Saya ingin bersama choirs dan singers only, tanpa banners dan rebana. I love you, Lord, for your mercy never fails. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. all my life You have been so good. with every breath that I am able. oh, I will sing of the good. Goodness of God. Oke, sudah? Silakan munculkan 7 sikap ketika menghadapi masalah. Sesudah ini, saudara-saudara,
meskipun Pak Michael tidak menyiapkan lagu Goodness of God, saya berdoa kepada Tuhan supaya Pak Michael bisa nyanyikan lagu itu di terakhir. Kalau boleh, sebentar ya Pak Michael, kita baca dulu ini. Bagaimana sikap kita menghadapi masalah? Yang pertama apa saudara-saudara? Jangan panik, tetap. Yang kedua, jangan patah semangat, tetap. Yang ketiga, jangan mempersalahkan orang. Sebaliknya apa? Yang keempat, jangan menyalahkan Tuhan, tetapi tetap bersyukur. Yang kelima, jangan tinggalkan iman, tetap percaya. Yang keenam, jangan mencari pelarian di tempat yang salah. Sebaliknya, tetap di hadirat Tuhan. Terakhir, jangan mengurangi kesetiaan, tetap tekun. Karena apa? Karena Tuhan itu baik. Puji Tuhan. Boleh Pak Michael? Lagu terakhir. Kita beri pujian bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Ini yang dikatakan waktu Tuhan, Pak. Jadi kalau boleh jujur, harusnya saya nyanyi lagu ini hari ini. Cuma karena saya tahu ada YouTube, ini masuk YouTube kan Pak? Ini masuk YouTube nggak ini? Ibadah hari ini? Oh Facebook, oh harusnya masih aman sih. Jadi ada satu cerita di balik lagu ini Pak. Nah kan cerita lagi kan? So bosan ngoni? Belum? 5 menit. Jadi saya pernah mengalami satu masa yang tidak enak. Saya ditolak, direndahkan. Singkat cerita ada satu acara di Jakarta. Acara konser rohani. Jadi seluruh penyanyi rohani itu dilibatkan di situ. Dari pagi sampai malam saudara. Jadi seluruh penyanyi rohani konser hari itu semua datang buat memuji menyembah Tuhan. Pas saya datang jam 8 pagi, kita harus standby jam 8 pagi. Saya nyanyi jam 4 sore, tapi jam 8 saya harus datang. Saya bawa keluarga. Saya lihat semua ruang VIP Pak. Jadi ya sebut nama-nama penyanyi rohani lah. Sini ada ruangan. Saya muter kok nama saya nggak ada. Terus saya cari, nggak ada. Saya tanya panitia, mohon maaf nih ruangan saya di mana ya? Terus mereka cek, bentar ya Kak gitu. Dicek, Kak Michael minta maaf. Kami lupa siapin ruangan buat Kak Michael. Secara daging kan nggak enak saudara. Semua orang bisa tidur, bisa nyaman nunggu sore kan. Saya nggak ada. Saya katakan, oh it's okay, saya ke parkiran aja nunggu di parkir. Saya bawa keluarga saya lagi saudara. Terus panitia nggak bisa ngapa-ngapain. Ada satu penyanyi rohani senior sangat terkenal lah. Dia marah-marah. Terus dia panggil saya gini, Mike, kalau saya begitu mending saya pulang. Kamu mah direndahkan namanya, jangan mau nyanyi, jangan mau ini segala macam. Saya katakan, Kak ini pelayanan, it's okay. Gak selalu kita harus menikmati yang baik-baik aja. Ada kalanya Tuhan izinkan begini, saya katakan gitu. Lalu dia marah-marah. Terus saya pikir begini, kenapa dia yang marah, saya aja yang gak dianggap saya biasa aja gitu ya. Saya pergi ke mobil, saya bawa anak saya, terus anak saya tanya, Pak ini mau ngapain? Pak kita ngapain di sini? Nunggu sebentar. Setengah jam lagi saya ditelepon dari panitia. Kak Michael bisa naik ke atas nggak? Saya naik lagi saudara ke ruangan. Minta maaf Pak, Kak kami sudah siapkan ruangan. Tapi untuk mereka sebutnya 2 artis waktu itu. Saya pikir penyanyi rohani saling kenal lah. Saya katakan, oh it's okay, aku sama siapa? Sama satu grup musik Korea. Terus saya tanya, itu mereka siapa? Saya nggak kenal dari Korea saudara. Saya paling nggak suka Korea. Kalau Kak Melenu suka sekali nih Korea. Dapat lihat ini sekali, toh drakor. Terus saya bilang gini, saya nggak bisa bahasa Korea, mereka bisa bahasa Inggris nggak? Pak paling nggak dikit-dikit ngomong. Oh ya udah gitu. Saya datang diam-diaman, dia terus bingung. Bayangin saudara jam 9 pagi itu, jam 4 sore saya mau nyanyi, saya diam-diaman sama orang-orang ini gitu ya, saya nggak kenal. Singkat cerita akhirnya tukeran kontak, tukeran nomor apa segala macam. Terus saya ingat banget senior saya ini WhatsApp saya, Mike, mending kamu nggak usah nyanyi, pulang aja biar mereka tahu rasa, gitu ngomongnya. Jangan mau direndahkan begini, kamu kan udah punya nama, kamu terkenal, kamu malah diginiin, kamu diam-diam aja. Saya katakan it's okay. Akhirnya singkat cerita, ya mungkin banyak anak-anak muda atau bapak ibu saudara udah tahu. Singkat cerita saya diduetkan di Korea Pak sama artis terkenal Korea, Siwon. Saya juga tadinya saya nggak kenal siapa dia. Ternyata dia superstar di Korea banget. Saya kaget lah intinya akan kesana. Kalau Tuhan izinkan akan kesana rekaman, lagunya udah selesai. Tapi nggak sampai di sana. Tiba-tiba bulan November, 27 November tahun lalu saya dapat email dari Amerika. Lagu ini kan grup musik Amerika Pak. Terkenal banget. Lagu-lagu mereka ini lagi memberkati banyak orang di seluruh dunia. Lalu saya dapat email mereka tawarkan begini. Kami akan buat album internasional. Kami minta Michael Panjaitan mewakili Indonesia untuk datang ke Amerika. Saya ingat banget saudara. Puji Tuhan. Saya ingat banget saya balas emailnya. Saya katakan Indonesia masih
punya banyak penyanyi rohani, ada si ini, saya sebutin semua. Ya kami tahu, jadi dari Asia itu cuma 2 orang. Saya dari Indonesia, dari Filipina 1, dari Afrika berapa orang, Eropa. Jadi dari penyanyi tiap itu benua saudara. Akhirnya mereka putuskan Michael tetap mewakili Indonesia. Sudah rekaman, lagu ini sudah rekaman. Video klipnya juga sudah selesai, tapi belum rilis karena mungkin lagi nunggu dari negara lain. Tapi satu hal yang saya lihat kapanpun itu rilis waktu saya tanya, saya nyanyi lagu apa? Goodness of God. Oh saya nangis saudara, karena lagu ini merupakan pengalaman hidup saya. Ketika Daud berkata, aku akan hidup, I will live, I will not die. Aku akan hidup menceritakan semua kebaikan Tuhan. Saya ada sampai hari ini karena kebaikan Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara tahu ya, saya dulu itu dibuang mama saya digugurin, ditolak, berapa kali dihancurkan, gak hancur-hancur gitu. Intinya satu hal, saya ada sampai hari ini semua karena kebaikan Tuhan. So izinkan saya menyanyikan pujian ini menyembah Tuhan bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara. Goodness of God. I love you Lord, for your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. I love your voice. You have led me through the fire, darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. Mari kita mengangkat tangan bersama-sama. Oh my life you have been faithful. All my life you've been so good to me. So good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life, all my life you have been faithful. Dia Tuhan yang setia dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, yes, I'm gonna sing of the goodness of God. Your goodness is running after. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you every day. Your goodness is running after, it's running after your goodness. Kebajikan dan kemurahan itu yang mengikuti kami seumur hidup kami. Katakan bersama-sama. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you every day. Your goodness is running after, it's running after me. Jemaat Tuhan saja katakan. All my life You have been faithful. Tuhan Yesus setia, Tuhan Yesus baik. All my life You have been You've been so good. With every breath that I am, dengan segenap kekuatan kami, nafas kami, menyatakan kebaikan-Mu.
Biarlah ini doa kita bersama. Oh, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Selamat mengalami kebaikan Tuhan. Tuhan memberkati.